Ketika kita menghutangi orang, ayatnya ditutup dengan wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali kepadanya. Baik ayat memberi hutang maupun ayat berhutang sama-sama dihubungkan dengan wa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Apa maknanya itu, Ibu? Salah satunya, hutang piutang ini akan menghalangi kita kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Orang beriman itu kalau mati, jiwanya akan digantung Allah disebabkan hutangnya, sebelum hutangnya dilunasi. Artinya orang kalau mati berhutang, maka dia akan terhalang pulang kepada Allah. Itu kenapa di ayat 281 Al-Baqarah, sebelum bicara tentang hutang piutang, Allah ingatkan hari yang kita akan kembali kepada Allah. Disitulah Nabi pernah mengatakan, semua orang yang mati syahid akan langsung ke surga Allah, selama dia mati syahidnya tidak dalam status berhutang. Surat Al-Baqarah ayat 245, ya, Al-Baqarah 245. Nanti kalau cukup waktu kita akan tambah di Al-Baqarah 282. Jadi ini ayat, ya, Al-Baqarah 245 dan Al-Baqarah 282 itu ayat yang mengatur tentang hutang piutang, ya. Jadi ada namanya piutang, ada namanya hutang. Ini dua ayat ini mengatur tentang itu. Yang piutang namanya qardun. Jadi kalau kita memberi hutang kepada orang, maka namanya qardun, ya. Makanya jadi kata kredit, ya. Jadi kredit itu bahasa Arab, Ibu. Qard, ya, qardun. Nah, jadi kalau kita meminjamkan orang itu bahasa Arabnya qardun, ya. Kata kerjanya yuqridu. Itu kita meminjamkan itu. Kalau kita yang berhutang, maka disebut dainun. Ya, dainun. Kata kerjanya disebut tadayana. Ya, iza tadayantum. Jadi ada memberi hutang, qardun namanya. Ada berhutang, dainun namanya. Nah, dua-duanya diatur. Ya, ayat tentang piutang itu Al-Baqarah 245. Ayat tentang hutang itu Al-Baqarah 282. Nah, kita akan bahas, ya, bagaimana redaksi ayat ini yang bicara tentang piutang dulu, ya, tentang menghutangi orang, ya, di Al-Baqarah 245. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapa yang menghutangi Allah, ya, maksudnya menghutangi orang nih, tapi katanya siapa yang menghutangi Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pembayaran hutangnya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah, ya, menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nanti redaksi yang sama diulang di surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu baca lagi di surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Ini hampir sama ini. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifalahu
ya, walahu ajrun karim, ditambah pahala yang besar. Di samping bayarannya berlipat ganda, Allah berikan pahala yang besar. Nah, itu ayat yang menjelaskan tentang memberi hutang. Jadi kalau ada orang berhutang kepada kita, kata Allah, maka pinjamkan dia. Allah janjikan Allah yang membayar dengan bayaran yang banyak plus ajrun karim. Allah janjikan pahala yang sangat mulia. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik Bapak Ibu ya, di ayat 245 ini. Satu, Allah mengatakan siapa yang menghutangi Allah, man zallazi yukridullah. Sebenarnya ini bukan yukridullah, ya, bukan yukridullah, tapi yukridun nas. Yang kita pinjamkan itu orang. Harusnya ayat itu bunyinya man zallazi yukridun nas. Siapa yang meminjamkan orang, gitu ya. Tapi enggak, kalau kasusnya orang meminjam, maka kata Allah, engkau sedang meminjamkan kepada Allah. Allah yang datang meminjam kepadamu, bukan orang. Ini menunjukkan betapa istimewanya memberi hutang, Bapak ya. Sehingga kalau ada orang datang meminjam ke kita, sebenarnya Allah yang sedang datang meminjam kepada kita. Ya. Bukan orang yang datang itu. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang itu, maka yang kita pinjamkan itu sebenarnya Allah, bukan manusia. Nah, pertanyaannya, kalau Allah yang meminjam, mungkin tak pinjamannya tak dikembalikan Bapak Ibu? Tak mungkin, karena Allah Maha Kaya. Maka jangan pernah Bapak Ibu berkeyakinan kalau pinjaman tak dikembalikan orang hilang, pasti Allah kembalikan karena Allah yang meminjam yang Maha Kaya. Jangan pernah Bapak Ibu merasa rugi kalau hutang tak dibayar orang, lalu duit kita hilang sia-sia, enggak. Karena Bapak Ibu yang berhutang bukan dia, Allah yang berhutang. Dan Allah tidak pernah tidak bayar hutang. Bagaimana mungkin zat yang Maha Kaya tidak bayar hutang? Nah, kadang-kadang keyakinan seperti ini yang kita belum pas Bapak Ibu. Ya. Kita kalau hutang tak dibayar orang kesal ya. Kamari basabuit kan kamari ya. Ya. Lah 2 tahun itu cerita baru itu ya. Kan awak merasa rugi hutangku tak dibayar. Ya. Itu menunjukkan betapa istimewanya kita memberi hutang, bahkan lebih hebat dari bersedekah. Kalau Bapak Ibu bersedekah itu dengan manusia. Kalau berhutang, memberi hutang bukan dengan manusia. Makanya Allah yang disebutkan sebagai objeknya. Siapa yang menghutangi Allah dengan satu hutang, Allah akan bayar dengan bayaran berlipat ganda yang banyak. Itu sudah pasti janji Allah tuh Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang begini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu yang mengira bayarannya itu uang seperti yang kita berikan. Tak selalu. Boleh jadi ketika hutang kita tak dibayar oleh yang berhutang tadi, Allah bayar dengan cara ibu disehatkan badannya, yang harus dirawat di rumah sakit ila sekian piti habis. Anak-anak ibu dijadikan saleh yang harus masuk keluar penjara untuk sawanta ibu susah. Suami ibu dijadikan elok laku daripada banyak orang. Ibu-ibu kini stres menjadi suaminya kerja dah. Ya dah. Tak ada ibu-ibu kini stres si suami ibu ya kan. Kan ada tiba saya melatui jo produksi siko dah itu. Ibu dapat suami ni model-model ko saula tu gara-gara hutang. Saula siapa kata. Itu bisa jadi itu pembayarnya tu ibu dia. Tapi jangan merasa rugi kalau hutang tak dibayar, itu kuncinya. Kenapa? Dia tak bayar, Allah pasti bayar karena yang berhutang bukan dia. Itu kenapa Allah mengatakan yukridullah. Siapa yang menghutangi Allah.
Jadi ketika ada orang datang meminjam ke kita, jangan orang yang Bapak Ibu lihat tuh, Allah tuh. Allah datang lewat rupa orang ini untuk mengantarkan sesuatu yang besar ke kita. Gitu. Nah, tapi untuk yang berhutang, jangan kau jadi dayat. Kau untuk yang memberi hutang kau. Habis kau hutang nak bayar kan, tapi Allah yang berhutang malah bayar. Ada itu lah tu ya. Kalau yang berhutang, kau ayat dia berkuah 282. Jangan Bapak Ibu beko salah lah. Ayat ini untuk yang memberi hutang. Ya, jangan salah pakai ya. Untuk yang berhutang ayatnya 282. Nanti ada aturannya. Jangan Bapak Ibu beko tiap berhutang nak bayar lah kan, dengan alasan Allah yang berhutang. Apa nak hutang tu? Allah yang berhutang. Hanya ada tempatnya tu Ibu tu ya. Jadi ayat ini untuk yang berhutang, yang memberi hutang, agar yang memberi hutang tidak pernah ya berkecil hati, kecewa, marah, merasa rugi kalau hutangnya tidak dilunasi oleh orang. Karena Allah pasti melunasi, karena yang berhutang sejatinya Allah kepada dia, dan Allah pasti melunasi, tidak mungkin tidak dilunasi. Itu kenapa redaksinya tadi yukridullah, bukan yukridun nas. Padahal yang berhutang itu adalah orang, tapi Allah katakan Allah yang berhutang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang berhutang kawak, sebenarnya bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu ya. Karena Allah mendatangi kita kan. Jarang-jarang Allah mendatangi kita tu Bapak Ibu ya. Kan kita yang datang kepada Allah, kini Allah yang datang ke kita lewat rupa orang yang susah ini. Ya, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, yang kedua, jadi bahasanya manzallazi, manzallazi yukridullah. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau redaksinya normal, ini dibuang saja nih. Man yukridillah, siapa yang meminjamkan Allah, selesai. Lebih pendek kalimatnya. Man syartiyah namanya. Yukridillah, ya yang meminjamkan Allah. Tapi tidak man za, pakai za. Za itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarat. Isyarat untuk dekat. Za ini. Jadi kenapa Allah tambah orang yang memberi hutang itu dengan kata tunjuk za, dekat? Karena kata tunjuk itu bisa jauh. Zalika, man zalikal lazi, bisa. Coba nanti kalau di surah Al-Ma'un tu Bapak Ibu baca. Ara'aital lazi yukadzibu biddin fazalikal lazi. Fazalikal lazi kan? Kan bisa saja man zalikal lazi, bisa kan? Seperti fazalikal lazi yad'ul yatim. Tapi kalau untuk memberi hutang, bukan zalika dikasih tunjuk. Bukan bukan man yukridillah, tapi man za allazi. Karena begini, kata tunjuk ada yang dekat, ada yang jauh ya. Tadi Al-Ma'un, kenapa zalika? Fazalikal lazi yad'ul yatim, karena konteksnya orang yang kikir, yang menghardi anak yatim, begitu kan? Yang tidak memberi makan orang miskin, begitu kan? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dia makan enak, datang anak yatim diusirnya, itu namanya yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang miskin banyak dia tidak kasih makan, kikir tuh. Karena ini orang-orang kikir yang tak peduli dengan susah orang, maka Allah tunjuk dengan zalika. Zalika itu jauh, orang ini jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang kikir pasti jauh dari Allah, pasti jauh dari manusia. Karena itu Allah tunjuk dengan zalika, jauh. Itu. Jadi kalau orang kikir, mustahil dekat dengan Allah. Mustahil. Tidak mungkin orang kikir itu bisa dekat dengan Allah.
Kenapa? Karena kedekatan dengan Allah itu melalui memberi. Pasti itu. Tak mungkin juga orang kikir dekat dengan manusia. Karena orang kikir tak mungkin disukai orang. Saya tak pernah lihat, tak pernah dengar tu ada orang bicara dan ibu tu ketujuh dan dakik batu. Nyo kikir mana? Aduh, ada. Ya ta. Ada nyo malih dan malih kikir, gitu ya. Tak pernah tu orang kikir tu akrab orang jenyo tak pernah. Ibu maku akrab je ibu tu dia acuk di traktirnya. Maku akrab je nya. Dah gitu. Karena biasanya orang pemurah tu orang akrab je nya. Dah gitu. Ibu kalau suami ibu pemurah, ibu pasti akrab. Tapi kalau nya cekik, tiba jauh-jauh saya tu. Ya enggak? Sama anak juga begitu. Orang tua yang kikir, ayah kalau kikir sama anaknya, anak tu tak dekat dengan anaknya tu. Biasa itu, orang kalau kikir zalika, udah pasti aja tuh dia akan jauh. Maka ditunjuk jauh tuh. Tuh. Makanya ibu kalau ibu suami ibu cekik kan, siapa? Ya, nah, karena ibu berjarak, karena kikiran tuh membuat kita berjarak. Tuh kenapa orang yang suka memberi itu dia akan dicintai orang tuh, makanya hadiah itu pangkal kecintaan orang tuh, makanya kata Nabi tahadu tahabu. Kalau engkau suka memberi hadiah, engkau akan dicintai orang. Makanya hadiah disebut hadiah, karena hadiah tu membuat orang jinak dengan kita. Orang kalau ibu kalau dikasih hadiah pasti jinak dengan orang tu. Makin acuk orang kau bagi hadiah, makin jinak awaknya tu. Begitu. Memang betul lah hadiah. Itu makanya tahadu tahabu, yang suka memberi hadiah, dia akan dicintai orang. Itu makanya orang kikir tadi ditunjuk Allah dengan kata tunjuk jauh, zalika allazi yad'ul yatim. Tapi kalau orang yang suka memberi hutang, yang suka menghutangi orang, man zallazi, isyaratnya untuk dekat. Bahkan ini bahkan Ibu ya, za ini kalau kita belajar bahasa Arab nih, za itu harusnya ada ha tanbih. Makanya bahasa Arab ini tuh haza. Jadi haza harusnya man hazal ladzi yukridullah. Itu harusnya. Karena kata tunjuk ini itu bahasa Arabnya haza. Kalau perempuan hazihi. Kalau jauh dia zalika, kalau perempuan tilka. Tapi hanya dibuang, tinggal zanya saja. Man zallazi harusnya man hazallazi. Kenapa dibuang hanya? Gini, ha dalam bahasa Arab namanya tanbih. Tanbih. Tanbih artinya menghardik. Tanbih namanya itu. Makanya haza itu artinya kuha. Nah, tuh. Ha-nya itu tanbih itu. Ya tahu? Bahasa Arab gitu dong. Kuha itu za. Ha itu ha. Kuha, ha-nya itu ha tanbih namanya itu. Kaji orang dinya. Ya tahu? Jadi haza ha za ni. Itu bahasanya tuh. Itu kaidah bahasa Ibu ya. Jadi kalau ada ha tanbih itu artinya ada semacam tekanan, ada semacam hardikan. Kenapa dibuang ha-nya oleh Allah? Ha tanbihnya kenapa dibuang? Kalau ada orang berhutang kepada kita, jangan dihardik dia. Buang ha tanbihnya. Kan ada tuh, Bu, pinjam dulu. Minjam panjang saya. Itu tak mau cerita. Nyolai dipinjamannya. Tapi lah nyosarengi orang yang meminjam kau. Bayi payah, minjam mencok. Ya tak? Kalau ada orang datang meminjam ke kita, buang ha tanbihnya. Tak boleh kita menekan, menghardi orang. Ya tak? Ya kan kadang-kadang ada anak minjam piti ibu bagi itu. Ya anak kau lah kadang kan. Lah berumah tangga mah piti pinjam piti mah belanja. Hang minjam panjang saya. Ada bayi lah.
Anyo lah dipinjam aja yo. Itu tak boleh, jangan. Itu. Itu kenapa hanya dibuang tuh. Nah, ini memang redaksinya begitu. Yang harusnya man hazal ladzi yuqridullah, tapi hanya dibuang. Hatanbi itu mengejutkan orang. Bo kalau joha ko orang enggak sok dinyo ibu. Itu kaji orang dinyo tu. Tak boleh begitu. Nyo sadang tasasa, nyo sadang panik. Tu wak Apollo, wak bentak lo, tu bertambah stresnya ibu. Ya tu. Kurang berhutang tu ibu nyo makok datang kawak tu dek tasasa tu ibu. Dan dak ado sampai ngadu lah buntu satunya. Ibu dia nyo wak hantam lo nyo kan dak ibu hatinya ibu tu. Nah tu rahasianya kenapa ketika kita meminjamkan orang itu hatanbihnya dibuang oleh Allah. Ya tak? Tidak ada hatanbihnya. Itu kaidah bahasa begitu. Jadi ibu kalau kau meminjamkan ke orang, pinjamkan sajalah. Jangan berkomentar jo cuma minjam tu, sedang meminjam tu. Kau bayi esok ya. Tak mau cerita tu. Kau bayi kau Walaupun dosa anak bayi tak ada cerita lo dosa anak piti dosa anak lo akan panjang cerita kau tu. Tak ada orang cerita meminjam piti dia bu. Ada tu. Kan kadang-kadang ya betul dosa anak kau meminjam payah membalian. Ya kan kadang pinjam lo payah awak minta, kadang nak dibayar lai. Ada besoknya minjam lo cek lai. Ada betul itu. Kau bayar lai kau Berapa kali tak bayar kau? Kan wah dosa anaknya ni piti tak ada dosa anaknya lah. Tu hanya jangan kaluan jo, tutup buang hanya. Kira-kira begitulah bahasanya ya. Indah ke bahasa Al-Quran tu Bapak Ibu ya. Nah kenapa za tadi? Kenapa tidak zalika? Kan bisa saja kan fazalikal lazi tadi yad'ul yatim. Kenapa za? Kenapa isyaratnya untuk dekat? Gini Bapak Ibu, orang kalau suka memberi hutang pasti dekat dengan Allah. Karena Allah yang datang tadi kan. Makanya isyaratnya isyarat dekat, bukan fazalikal lazi yukridullah. Enggak. Bukan manzalikal lazi yukridullah, enggak. Manzah. Orang yang memberi hutang itu pasti dekat dengan Allah. Pasti itu. Itu makanya isyaratnya isyarat qarib namanya, dekat. Ini orangnya nih. Yang kedua, orang kalau datang ke kita berhutang, itu tandanya dia memang dekat dengan kita. Ini biasa Ibu, sifat orang kalau orang kau kabar hutangnya pasti mendakik kawak Ibu. Nya pasti itu Ibu. Dah mungkin orang kau jauh-jauh jawab lah. Nyo tunggu ya di mangku rumah tu ikut tu mah. Ya ta? Sampai jam barau je tunggu ikut tu. Karena memang sifatnya begitu. Orang kalau ingin berhutang dia akan mendekat ke kita. Dan itu artinya orang kalau suka memberi hutang ke orang, tidak mungkin orang membenci dia. Pasti orang akan banyak yang dekat dengan dia. Makanya kadang-kadang gitu kan. Kan kadang-kadang gitu tu. Kalau awak kan kok ada kesulitan datang ke nyo, ayonya jadi kan si anu tu yang mamak kandung mana. Itu ya. Asa ada suli ambo datang ke nyo lapih ada betul tu. Itu buktinya za, isyaratnya dekat. Itu kenapa tidak zalika tadi? Man zallazi yukridullah. Gitu. Lalu fayudha'ifahu lahu ad'afan kasira. Kalau dia meminjamkan ya dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Gini Ibu ya. Yudha'ifah kan fayudha'ifah ya. Janji Allah begitu. Kalau kita meminjamkan orang, maka janji Allah fa yudha'ifahu. Satu, fa, ini fa ya, fa itu maknanya sababiyah. Tapi fa itu maknanya takkib. Ya, takkib itu artinya langsung. Beda dengan summa. Summa itu maknanya tarahi, santai, lambat, ya lama. Jadi ketika Allah menjanjikan siapa yang memberi hutang kepada Allah akan dibayar berlipat ganda menggunakan fa, itu maknanya pembayarannya segera.
Segera ibu, secepat mungkin Allah bayar. Makanya Bapak Ibu, pembayaran hutang itu tidak mungkin lambat. Mungkin saja yang berhutang lambat membayar, Allah cepat membayarnya ke kita. Itu kenapa digunakan fa tadi itu, fa yudha'ifah. Bayaran yang diberikan Allah itu sesegera mungkin, cepat. Tidak mungkin lambat. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, Pak. Semua mungkin punya pengalaman, ya. Saya ada pengalaman juga. Jadi suatu kali ada kawan minjam. Ya karena memang tidak mampu bayar, ya sudah saya lepaskan. Ya karena sudah sesuai jadwal, tidak terbayar, sudah lepaskan. Tidak banyak. 2-3 hari setelah hutang saya lepaskan tuh ibu. Anak saya di pesantren yang besar, yang perempuan, dia bikin susu. Itu pakai termos air yang baru menggalagak tuh nyukuncang, meledak. Aneh wajah aku ibu, melapu wajah tuh. Bawa ke dokter kulit, operasi. Tapi kata dokter itu apa? Alhamdulillah Pak. Hebatnya, matonya tidak kanai. Harusnya matonya kanai. Barang harga mato 2 Pak Ibu. Kau sempat kanai mato dia yangik tadi. Boleh jadi itu pembayaran yang segera tadi. Boleh jadi dia tidak bayar hutang, tapi Allah bayar segera. Secepat mungkin Allah bayar. Cuman kita jangan mengira pembayarannya uang yang kita berikan ke orang. Itu yang saya katakan, bisa jadi kesehatan, bisa jadi anak-anak dijaga dari mahar bahaya, ibu kemudian diselamatkan dari petaka, mungkin dilindungi dari macam-macam bencana. Itu cara Allah membayar. Tapi jangan Bapak Ibu berpendapat kalau utang tidak dibayar itu rugi, jangan. Itu orang beriman begitu tuh. Nah, yudha'ifah itu sudah berlipat ganda. Berlipat ganda itu pasti banyak. Tidak mungkinlah berlipat ganda itu sedikit. Sudahlah berlipat ganda yang banyak, diberikan pula ad'afan kasiratan. Ad'afan ini namanya maf'ul mutlak. Ya. Di'afan itu jamaknya ad'afan, ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu bahasa kitanya objek unlimited. Sebenarnya lipat ganda itu sudah banyak. Tapi kata Allah untuk yang berhutang balasannya unlimited, ganjarannya, balasannya, pembayarannya tidak ada limit. Makanya diberikan ad'afan maf'ul mutlak. Makanya Bapak Ibu, memang keyakinan ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Kalau kita berhutang, memberi hutang ke orang, yo ndak akan pernah rugi. Ndak akan pernah rugi. Begitu seriusnya Allah menjamin soal pembayaran hutang. Bukan hanya segera, bukan hanya berlipat ganda, tapi unlimited. Ad'afan namanya maf'ul mutlak. Itu pun dijamakkan pula. Ad'afan ini jamak dari di'fun. Sudahlah berlipat ganda, unlimited, yang unlimited dijamakkan lagi. Sudahlah jamak, dikasih sifat kasirah lagi, banyak lagi. Kalau Bapak Ibu terjemahkan, ini tidak cukup bahasa Indonesia menerjemahkannya. Tidak ada struktur bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan fayudha'ifahu ad'afan kasiratan. Tidak bisa bahasa Indonesia menerjemahkannya. Kalau dia menghutangi orang, dilipat gandakan pembayarannya segera. Sudahlah dilipat gandakan yang banyak, yang lipat gandanya unlimited. Sudahlah yang unlimited itu dilipat gandakan banyak pula. Coba, gimana menerjemahkannya? Itu makanya keindahan bahasa Al-Quran itu memang terasa kalau Bapak Ibu membaca satu kata per kata, ayat per ayat itu dengan memahami sistem gramatikalnya. Memang begitu hebatnya janji Allah. Kalau terjemahannya ya siapa yang menghutangi Allah dilipat gandakan, segitu saja. Tapi strukturnya tidak begitu. Ya. Cuman kita ini kan kurang yakin Ibu ya dengan ini. Lalu kata Allah, coba nanti Bapak Ibu baca ya di surah Al-Baqarah 261 ya. Al-Baqarah
261. Ini tentang sedekah ya. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Coba, ibu bapak kalau bersedekah itu Allah memang melipat gandakan sedekah. Tapi lipat gandanya 700 kali lipat. Begitu kan? Seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai melahirkan 100 biji. Dan ketika Allah mengatakan sedekah dilipat gandakan, bahasanya sampai kata kerja saja. Wallahu yudha'ifu. Tidak ada ad'afan kasiratan seperti pada memberi hutang. Padahal ibu kalau bersedekah duitnya hilang. Kalau memberi hutang bisa kembali. Tapi kalau ibu bersedekah, redaksinya, balasannya fayudha'ifu, yudha'ifu liman yasha, cukup yudha'ifu. Allah lipat gandakan. Tapi kalau memberi hutang, yudha'ifahu ad'afan kasiratan. Beda tuh. Kekuatannya tuh ibu, redaksinya, janjinya itu. Di situ dipahami pahala berhutang, memberi hutang lebih besar, lebih banyak daripada bersedekah. Makanya ketika Nabi malam Isra dan Mi'raj, kata Nabi, saya melihat di depan pintu surga itu ada satu tulisan. Apa tulisannya? Bersedekah 10 kali lipat, as-sadaqah bi asri amsalihah, wal qardu bisa maniyata asyar. Kalau bersedekah, Allah beri 10 kali lipat. Kalau memberi hutang 18 kali lipat. Nah, itu artinya memberi hutang itu pahalanya ya jauh lebih besar daripada bersedekah. Itu kenapa balasan lipat ganda sedekah dengan lipat ganda memberi hutang beda redaksinya. Kalau bersedekah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan saja. Tapi kalau memberi hutang yudha'ifahu ad'afan kasiratan. Bukan hanya dilipat gandakan, lipat gandanya mutlak, jamak dan kasirah. Memang dahsyat memberi hutang tu ibu. Nah, tapi lagi-lagi ini ayat untuk yang memberi hutang, bukan untuk yang berhutang. Nah, boleh mau tekankan gua? Yang salah paham gua. Nah, kalau untuk yang berhutang, nah, aturannya tuh lain ayatnya. Ya. Kalau memberi hutang begitu harusnya memandang, menyikapi hutang kepada orang. Ya, jangan kita merasa rugi. Lalu fayudha'ifahu lahu. Ada lahu di sini ya. Lahu ad'afan kasirah. Harusnya ad'afan kasiratan lahu. Harusnya itu ya, lipat ganda yang banyak untuknya. Itu harusnya itu ad'afan kasiratan lahu. Strukturnya begitu. Tapi tidak diputar Allah lahu ad'afan kasiratan. Didahulukannya untuknya. Dalam kaidah bahasa, takdim itu maknanya takhsis atau kasar atau hasar. Kalau didahulukan posisi satu kata, itu maknanya ini spesial, ini khusus, ini tidak untuk yang lain. Ya. Jadi kalau didahulukan itu menunjukkan taksis. Jadi pahala yang begini, yang berlipat ganda, yang lipat gandanya tak ada batas, kemudian dilipat gandakan lagi banyak, khusus bagi yang mau memberi hutang. Kira-kira bahasanya begitu. Yang tak memberi hutang, dia bersedekah dan dapat yang begini. Makanya untuk yang memberi hutang dikhususkan oleh Allah dengan mendahulukan lahu ad'afan kasira. Yang harusnya ad'afan kasiratan lahu. Gitu. Memang istimewa.
Jadi ibu-ibu yang suka menghutangi orang, itu kalau mati itu aman. Karena khusus spesial di mata Allah. Orang yang rajin menghutangi orang. Gitu ya. Lebih hebat daripada orang mati bersedekah. Nah itu. Lalu coba perhatikan. Allah menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki dan melapangkan bagi yang dikehendaki. Jadi melapangkan rezeki dalam konteks memberi hutang. Jadi kalau ada orang berhutang, memberi hutang, Allah lapangkan rezekinya. Kata Allah begitu ya. Allah lapangkan rezekinya kalau dia mau memberi hutang. Melapangkan rezeki itu yabsutu. Yabsutu. Harusnya nih Bapak Ibu. Nih. Yabsutu. Harusnya dengan sin. Yabsutu. Harusnya begini. Dalam mushaf itu pakai shot atau pakai sin Ibu? Pakai sin ya? Pakai shot. Sin di atas. Iya, tapi kan shot yang ditulis kan? Kan ini dikasih sin di atasnya. Yang ini kan, yang ditulis pakai shot kan? Ya enggak, Bu? Lapang itu bahasa Arabnya basato. Basinto. Basato. Ini lapang nih. Itu lapang. Dalam Al-Quran Bapak Ibu kata yabsutu ini tidak kurang dari 10 kali atau lebih. Ya. Semuanya ditulis dengan sin. Yabsutu. Coba perhatikan nanti. Surat Saba 39. Nanti baca surat Saba 39. Surat 34 39. Surat Saba ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, tapi salah satu di sini dalam konteks bersedekah. Ketika ibu bapak bersedekah, berinfak, Allah lapangkan rezekinya kalau dia berinfak. Ketika Allah mengatakan Allah lapangkan rezeki kalau dia berinfak, maka kata Allah, Inna Rabbi yabsutur rizqa. Yabsutu. Lihat kata yabsutu di sana. Pakai sin, pakai sad. Pakai sin ya. Nah. Yang benar ini yabsutu. Ini yang benar nih. Secara literasi, secara imla dan secara fonologi. Jadi lapang itu bahasa Arabnya basato. Ya. Itu makanya ada marbutah namanya, ada mabsutah namanya. Ya, mabsutah itu yang lapang, terbuka. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kita memberi hutang kelapangan rezekinya dengan shot yabsutu? Kenapa ketika kita bersedekah di surat Saba tadi kelapangan rezekinya disebut dengan yabsutu dengan sin? Ya, sama-sama lapang. Tapi kelapangannya beda. Yang satu dengan sin yabsutu, yang satu dengan shot yabsutu, yang benarnya dengan sin. Tapi khusus dalam kasus memberi hutang, sinnya diganti shot. Khusus satu-satunya, tidak ada yang lain. Dari semua kata kelapangan rezeki, semua pakai sin. Hanya dalam kelapangan rezeki orang yang memberi hutanglah yang pakai shot. Ya, itu mukjizat di Al-Quran tuh. Ya, sebenarnya bisa saja digunakan satu ragam dengan sin saja, yabsutu, semua pakai sin. Tapi tidak khusus orang yang memberi hutang, Allah ganti sinnya dengan shot menjadi yabsutu. Nah, apa beda sin dan shot? Ini dalam ilmu tajwid Ibu ya. Shot itu namanya huruf tafkhim. Sin itu hurufnya tarkik namanya. Jadi kalau sin namanya huruf tipis. Tipis itu bahasa Arabnya raqqa. Tarkik itu tipis, makanya sin, tipis, sin. Kalau shot hurufnya tafkhim, tebal.
Makanya dibaca sod. Cuma kok tabah muncungnya sod. Itu cara mengucapkannya tebal tuh sod. So. Bunyinya pun beda tuh, tekanannya pun beda juga tuh. Sod. Tebal. Nah, jadi sin itu hurufnya tarkik namanya, tipis. Sod hurufnya tafkhim. Jadi huruf yang tebal itu ada sod, ada do, ada za, ada gha, ada kha. Itu namanya huruf-huruf tafkhim. Dalam ilmu tajwid begitu. Yang dibaca dengan bunyi tebal. So, do, za, to, gha, kha. Itu namanya huruf tebal. Itu. Nah, kenapa sedekah ke lapangan rezekinya sin? Ya besutu. Karena orang bersedekah itu sebenarnya kantongnya tipis. Orang bersedekah itu kantongnya masih tipis sebenarnya itu. Yang kantong tebal itu yang bisa meminjamkan orang. Ya. Yang kantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Kalau dia bersedekah kan mungkin 2.000, 5.000, kan tipis kantong sebenarnya itu. Enggak. Cobalah ibu kalau tak usah bersedekah, lalu kau tak amal kata dia, enggak itu 2.000, 5.000, 2.000, 5.000 itu. Berarti kantong ibu kan tipis sebenarnya. Kalau orang minjam ke ibu, minjamnya 1.000. 10 juta, 15 juta, ada yang 100 juta. Enggak begitu meminjam. Hanya orang yang berkantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Yang berkantong tipis tidak bisa meminjamkan orang. Itu kenapa yang memberi hutang ke lapangan rezekinya disebut dengan sod, dengan huruf tafkhim, huruf tebal. Yang bersedekah cukup dengan huruf tarkik, sin, huruf tipis. Gitu tuh. Jadi kalau ada orang suka meminjamkan orang, dia orang paling kaya di dunia. Kenapa? Pasti kantongnya tebal. Walaupun dia sebenarnya secara matematik mungkin tidak kaya-kaya amat, tapi dialah yang paling kaya. Kenapa? Karena hanya orang berkantong tebal yang bisa meminjamkan orang. Karena dia tafkhim, sod. Ya betul. Aku yang tipis-tipisnya kantongnya kau tu. Sedekah. Ya karena memang begitulah sifat sedekah, makanya ya betul. Makanya awak cari dengan ngendek-ngendek kan. Kalau kita meminjamkan orang kan, tidak ada orang minjamku yang 1.000, 2.000. Mana orang minjam 2.000, 2.000? Ya kan? Pasti pinjamku nominalnya jutaan. Ya tak? Dan itu kenapa meminjamkan itu berat sekali, karena nominalnya tidak kena. Itu makanya tebal. Ya besutu. Ya namanya pinjaman tak ada yang seketik lah. Ya tak? Kalau seketik aja bagi aja. Ya kan kadang kok minjam kawak tu. Itu kenapa satu-satunya kata ke lapangan rezeki dengan huruf sod ditulis itu pada kasus memberi hutang. Lain daripada itu ke lapangan rezeki dengan sin. Ya besutu, ya besutu, ya besutu, ya besutu. Kecuali sod pada memberi hutang, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau suka meminjamkan orang, pasti Bapak Ibu orang kayo, pasti orang kayo. Ya tahu? Kalau orang tak kayo tak bisa minjam orang loh. Ya tahu Pak? Itu. Nah, lalu di penutup ayat. Apa kata di penutup ayat? Wa ilaihi turja'un. Ingat, kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Jadi ayat tentang memberi hutang dan ayat tentang hutang itu sama-sama berkait dengan peringatan kembali kepada Allah. Ibu Bapak kalau baca nanti Al-Baqarah 282 ini kan ayat tentang hutang nih. Ayat tentang hutang. Baca 281-nya. Sebelum Allah bicara tentang aturan hutang, apa kata Allah di ayat 281 Al-Baqarah itu? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada hari yang di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Baru dibaca ayat tentang hutang. Sama, ketika kita menghutangi orang, ayatnya ditutup dengan wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali kepadanya. Baik ayat memberi hutang maupun ayat berhutang
sama-sama dihubungkan dengan wa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Salah satunya, hutang piutang ini akan menghalangi kita kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Orang beriman itu kalau mati, jiwanya akan digantung Allah disebabkan hutangnya, sebelum hutangnya dilunasi. Artinya orang kalau mati berhutang, maka dia akan terhalang pulang kepada Allah. Itu kenapa di ayat 281 Al-Baqarah, sebelum bicara tentang hutang piutang, Allah ingatkan hari yang kita akan kembali kepada Allah. Disitulah Nabi pernah mengatakan, semua orang yang mati syahid akan langsung ke surga Allah, selama dia mati syahidnya tidak dalam status berhutang. Itu artinya orang yang mati berhutang walaupun mati syahid, itu tidak akan masuk surga. Itu rumit masalah hutang itu, Ibu. Tapi ketika kita memberi hutang kepada orang, lalu orang itu tidak membayar, tidak ada masalah. Ingat, engkau akan kembali kepada Allah, di hari itu engkau akan menerima banyak. Makanya Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau hutang tidak dibayar orang, tidak apa-apa. Itu makanya di Al-Baqarah 280 ya, 280 ya. Ya. In kana zu usratin fanaziratun ila maisaratin. Kalau orang yang berhutang itu memiliki kesulitan dalam membayar hutang, maka tambahlah waktu pembayarannya. Ya, 280 ya Al-Baqarah itu. Tapi kalau dia tidak mampu lagi membayar hutang, anta saddaqu, engkau sedekahkan, itu yang terbaik. Jadi kalau diminta kayaknya Ibu tidak ada bayarnya loh, atau mungkin sulitnya membayar, Ibu jadikan sedekah saja. Kata Allah, itulah sebaik-baik sedekah. Nanti ketika engkau pulang menghadap Allah, engkau akan tahu. Itu makanya diingatkan kita dengan hari kembali kepada Allah ketika bicara tentang pemberian hutang. Karena ternyata itu perkara yang paling membuat manusia bahagia kelak. Ketika hutangnya itu yang tidak dibayar orang tu. Ingat hari kembali. Di sana akan engkau temui, ya, betapa hebatnya hutang yang dulu dia tidak kembalikan itu. Karena Allah yang bayar, dengan bayar yang tidak pernah kau duga-duga berapa besarannya. Nah itu ya redaksi di surat Al-Baqarah 245. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini ayat konteksnya yang memberi hutang, tidak bisa dipakai untuk yang berhutang. Nah, kalau yang berhutang berlaku Al-Baqarah 282. Aturannya panjang. Dan Al-Baqarah 282 ini Ibu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang panjangnya seperti ayat tentang hutang. Satu halaman full tentang hutang. Kenapa ayat tentang hutang ini paling panjang Bapak Ibu? Satu, untuk menunjukkan hutang itu masalah serius. Nyo serius, tandonya panjang penjelasannya. Itu serius tuh. Nyo tando perkara ko serius Ibu, penjelasannya panjang. Dah itu. Ibu kalau bertanya apa, panjang jawi apa, itu tando serius menjawab itu. Tapi kok huha-huha aja bertanya oleh tak serius dan menjawab nama itu ya. Jadi penjelasan yang panjang itu serius. Dua, perkara yang paling panjang yang akan dihadapi manusia nanti penyelesaiannya di akhirat, hutang. Kenapa? Karena kata Nabi, orang itu akan mencari semua orang yang dia berhutang. Harta orang yang dia ambil walaupun 1 rupiah, tetap dia cari orang itu dulu. Cari orang itu dulu. Setelah dicari baru diserahkan amalnya. Tidak ada amalnya, dosa orang itu diambil untuk dia. Jadi perkara yang paling berat, hutang. Itu makanya panjang ayatnya. Ini perkara paling panjang yang akan dihadapi manusia di akhirat kelak. Karena mencari orang tidak mudah di akhirat Bapak Ibu.
Ya, di dunia aja susah mencari orang, apalagi di akhirat orang nak dobah HP ndak ada, WA group pulai. Ya, pakaian ndak ada, identitas ndak ada, alamat ndak ada, semua telanjang. Mana mencari orang nanti itu? Atau maka hutang tu ada aturannya. Bapak Ibu kalau baca di Al-Baqarah 282 tu aturan hutang tu masalah, jelimet, detail. Ya. Ini sampai di situ dulu Bapak Ibu ya. 245 dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu. Silakan Pak.